Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 23 November 2020. Saya Febrian Haji Saputra, NIM PPG X902008443 melaksanakan ujian UKIN praktek kegiatan pembelajaran. Ini kartu tes pendaftaran saya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doa teman-temannya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah dalam kondisi baik. Di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Guru harap kalian selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Siap, Pak. Ya, jangan lupa itu ya, protokol kesehatannya. Oke, Pak. Iya. Ya. Oke, untuk meningkatkan rasa dan jiwa nasionalisme kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, Barat, di sana jadikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kita telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dengan kita setiap pembelajaran sejarah menyanyikan lagu Indonesia Raya bisa meningkatkan rasa dan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, silakan kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, oke, terima kasih. Untuk kegiatan pelajaran kali ini, kita akan mempelajari corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Ya, untuk PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Masih ada yang ingat materi pembelajaran kemarin, terutama jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu apa saja? Masih, Pak. Ya. Tropus, Palaeojavanicus, dan Pithecanthropus erectus, Pak. Ya, ada.
Pithecanthropus erectus, dan Meganthropus paleojavanicus. Atau manusia raksasa yang ditemukan di Pulau Jawa, dan Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera yang sudah berjalan tegak. Oke, ada lagi? Ya, terkait jenis manusia purbanya, sebenarnya masih ada satu jenis manusia purba lagi, yaitu jenis Homo sapien. Itu kebanyakan ditemukan di daerah aliran sungai ya, Pak? Ya, emang kebanyakan jenis-jenis manusia purba ini ditemukan di daerah aliran sungai, terutama di daerah aliran sungai Bengawan Solo. Kalau Sangiran dan Pacitan juga enggak, Pak? Ya, untuk Sangiran dan Pacitannya sendiri itu juga terletaknya di dekat aliran sungai. Untuk Sangiran itu tempat penemuan manusia purbanya, daerahnya namanya Sangiran, yang bahkan sekarang didirikan museum namanya Museum Sangiran yang sudah diakui oleh UNESCO. Selain di Sangiran juga ditemukan di Pacitan, Jawa Timur, seperti itu. Oh, iya, Pak. Mau tanya, Ya, silakan. kehidupan mereka seperti apa ya, Pak? Nah, terkait dengan kehidupan manusia purbanya, sebenarnya kehidupan mereka akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, kehidupan mereka itu kita akan pelajari dalam corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Nah, seperti kalian lihat nanti di tujuan pembelajaran kita, nah ini melalui pengamatan tayangan gambar di slide PowerPoint, kegiatan literasi dan diskusi, siswa dapat menganalisis corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara dengan tepat dan menyajikan hasil analisis corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara dalam bentuk tulisan dengan penuh tanggung jawab. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Nah, dari kegiatan pembelajaran kali ini, kita dapat mengambil manfaat, yaitu manfaatnya kita bisa mencontoh cara bercocok tanam, cara berburu, dan cara bertahan hidup di alam liar dari masyarakat pada zaman praaksara. Itu manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran kali ini. Saya juga sudah membagikan LKPD di Google Classroom yang bisa kalian akses dan bisa digunakan sebagai panduan kalian berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan nanti kalian langsung akses ya ke Google Classroom. Baik, Pak. Saya juga sudah mengunggah materi pembelajaran di Google Classroom di bagian topik materi. Sudah dipelajari materinya? Sudah. Ya, terima kasih. Berarti karena kalian sudah mempelajari, tentunya nanti dalam kegiatan pembelajaran kali ini kalian tidak akan banyak menemukan kesulitan. Materi yang pertama kita pelajari yaitu pola kehidupan. Pola kehidupan masyarakat pada zaman praaksara seperti apa? Yaitu dari yang namanya ada istilah food catering sampai dengan food producing. Ya, oh ya, mohon maaf ini saya masih di sini salah tulis. Ini di sini seharusnya food producing. Nah, perubahan dari food catering ke food producing ini disebut dengan revolusi kebudayaan. Nah, revolusi kebudayaannya itu perubahannya seperti apa? Diawali dari mereka masih hidup bergantung kepada alam, sudah mulai mampu menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam tingkat sederhana. Nah, bercocok tanam tingkat sederhana itu seperti apa? Mereka belajar dari alam, mereka melihat biji-bijian yang tumbuh karena tersiram air hujan. Nah, di sini mereka hanya mencontoh itu, namun belum mampu mengolah lahan pertanian, maka disebut bercocok tanam tingkat sederhana. Dan kehidupan terus mengalami perubahan seiring dengan manusia pendukungnya. Maka pada masa food producing,
kehidupan mereka sudah tidak lagi 100% bergantung pada alam, namun mereka sudah mampu menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Ini yang disebut dengan revolusi kebudayaan dari food gathering ke food producing. Yang selanjutnya itu ada revolusi Neolitik, yaitu revolusi hasil kebudayaan mereka atau benda-benda peninggalan manusia purba yang digunakan mulai dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, sampai Neolitikum, dan yang terakhir logam. Ini yang disebut revolusi Neolitik, yaitu revolusi hasil kebudayaan dari Paleolitikum sampai dengan ke zaman logam. Pada zaman Paleolitikum, itu alat yang digunakan itu masih sederhana dan kasar. Istilahnya mereka hanya menggunakan apa saja yang ditemukan dari alam. Menggunakan alat dari batu, dia menemukan batu langsung digunakan untuk senjata, berburu, dan mencari makanan atau menggoreng ubi tanpa dibentuk atau dihaluskan dahulu. Maka disebut masih sederhana dan kasar. Nah, di sini contohnya ada kampak genggam dan kampak berimbas. Pada masa Mesolitikum ini sudah mulai ada perubahan alat yang digunakan. Di sini sudah mulai diasah pada satu bagian sisinya. Jadi sudah tidak lagi apa adanya. Di sini sudah mulai diasah pada satu bagian sisinya. Contohnya itu ada peble atau kampak Sumatera. Di sini bisa dilihat dari gambar peble ini, satu bagian sudah halus, satu bagian masih kasar. Seperti itu. Yang selanjutnya pada masa Neolitikum. Nah, pada masa Neolitikum ini alat batu yang digunakan sudah halus pada kedua bagian sisinya. Bahkan dipikirkan juga masalah keindahannya. Contohnya ada kampak lonjong. Yang terakhir ada alat yang digunakan terbuat dari logam pada zaman logam atau sering juga disebut zaman perundagian. Nah, contohnya ada nekara. Tapi kalau di Indonesia hanya mengenal dua zaman logam, yaitu zaman besi dan juga zaman perunggu. Beda dengan daerah lain selain Indonesia, mereka mengenal tiga zaman logam, yaitu ada zaman besi, tembaga, dan perunggu. Ya, sampai sini sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan terjadinya perubahan kebudayaan dari food gathering ke food producing. Nah, itu faktornya apa aja, Pak? Ya, faktor dari perubahan dari food gathering ke food producing itu yang pertama ada kondisi alam. Jadi kondisi alam tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan hidup masyarakat Praksara dengan sepenuhnya, sehingga mereka beradaptasi dan belajar dari pengalaman, akhirnya mereka mengolah lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup. Itu yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, manusia pendukungnya. Terjadi perubahan secara pengetahuan dan kepandaian. Diawali dari masa food gathering itu manusia pendukungnya jenis Pithecanthropus erectus atau Meganthropus dengan ciri-ciri volume otaknya yang masih kecil yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, sampai dengan Homo sapien, yaitu pada masa food producing, yaitu yang artinya manusia cerdas atau volume otaknya sudah besar sehingga mereka sudah bisa berpikir, sehingga menghasilkan alat-alat untuk membantu kebutuhan hidup yang lebih kompleks dan sudah dipikirkan masalah keindahan dan kegunaannya. Nah, sehingga karena manusianya sudah cerdas, maka mereka sudah mampu mengolah lahan pertanian untuk dijadikan sebagai tempat bercocok tanam. Maka di sini mereka sudah mampu menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam, disebut food producing. Itu faktor pendukungnya. Jadi yang pertama ada faktor kondisi alam, yang kedua faktor manusia pendukungnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya, ada gambar 1. Ya, ini gambar apa? Apa yang bisa kalian pahami coba dari gambar 1 ini?
Saya Pak, Ya, silakan. itu ada orang berburu hewan tapi menggunakan batu Pak. Ya, Saya mau bertanya Pak, kenapa berburu menggunakan batu bukan menggunakan tombak atau panah begitu Pak? iya. Terima kasih dari Mas Alvin ya. Ya, ini jadi Mas Alvin berpendapat ini ada gambar manusia yang sedang berburu menggunakan peralatannya dari batu. Namun selain berpendapat dia juga bertanya, kenapa mereka berburunya hanya menggunakan batu, tidak menggunakan misalnya tombak atau panah yang lebih istilahnya umum kita ketahui sebagai alat untuk berburu. Oke, dari pertanyaan Mas Alvin ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, jawabannya adalah mereka hanya memanfaatkan peralatan yang sudah tersedia di alam. Karena pada masa itu manusia penunggungnya belum bisa membuat peralatan seperti tombak dan panah. Ya, jawaban sudah sangat bagus. Jawabannya benar. Ada lagi yang mau berpendapat dari? Saya Pak, Ya, boleh silakan. menambahkan pendapat apa Ya. enggak Pak? Ya, boleh Mbak Zania, silakan. Boleh. Dilihat dari gambarnya, mereka itu berburu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan buah-buahan dan sayur-sayuran dari alam, Pak. Iya, terima kasih. Ya, tambahannya juga sangat baik. Ya, mereka juga berburu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi mereka berburunya itu selain tadi pendapatnya, juga mereka ditambahkan ini pada masa ini tadi mengumpulkan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk sumber makanan. Ada lagi yang ingin bertambah atau bertanya? Silakan. Pak mau bertanya, Oh iya, silakan Mas Fauzan. mereka tinggalnya di mana, Pak? Ya, silakan, ini ada pertanyaan. Mereka tinggalnya di mana pada masa itu? Ada yang bantu menjawab? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Mbak Isa. Ya, silakan. Jadi jawabannya mereka Ya. tinggal di alam terbuka, biasanya dekat dengan aliran sungai dan masih berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah mengikuti hewan buruan dan mencari tempat baru yang banyak sumber makanannya. Iya, terima kasih jawabannya. Sangat baik jawabannya. Ya, jadi mereka tempat tinggalnya masih di alam terbuka atau sering juga disebut dengan nomaden. Ya, dari beberapa pendapat dan pertanyaan ataupun jawaban yang diberikan oleh teman-teman, saya rasa cukup untuk memperhatikan gambarnya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan masyarakat praksara yang masih bergantung pada kondisi alam? Oke, silakan, ada yang bisa membantu memberikan jawabannya? Saya Pak. Ya, silakan. Suaranya agak kenceng dikit ya. Mereka berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti pendapat Zenia tadi, selain berburu, mereka juga mengumpulkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tersedia dari alam saja. Karena mereka belum mampu untuk membuat makanan sendiri. Sehingga Mohon maaf, coba diulangi, suaranya hilang. Mungkin ada gangguan sinyal. Terus suaranya juga agak keras sedikit. mereka berburu untuk memenuhi kebutuhan. Suaranya hilang. Suaranya hilang ya. Coba mungkin yang lain ada yang bisa bantu menjawab. Ya, ini ada pertanyaan kaitannya dengan kehidupan masyarakat praksara itu apa yang masih bergantung dengan alam. Saya Pak. Ya, silakan. Mereka berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pendapat dari Zania tadi. Ya. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan buah-buahan dan sayuran yang disediakan oleh alam saja. Karena belum mampu membuat makanan sendiri sehingga mereka bergantung pada alam. Iya. Terima kasih. Ya, jadi kaitannya gambar di sini mereka berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup
karena mereka belum mampu menciptakan makanan sendiri, sehingga mereka masih bergantung kepada alam. Nah, bergantung kepada alam dengan cara apa? Tadi berburu hewan, ataupun mengumpulkan makanan. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah paham? Sudah Ya, paham. kalau sudah, kita lanjut ke gambar 2. Nah, dari gambar 2, apa yang bisa kalian pahami? Dari gambar 2 itu, pada masa itu, gua untuk tempat tinggal manusia purba dan digunakan untuk tempat tinggal sementara. Ya, Kenapa masih sementara? ya, ini ada pertanyaan kenapa Nah, sementara nih? Ya, Karena pada masa itu, manusia baru mengenal bercocok tanam sederhana dan belum bisa mengolah lahan sehingga mereka harus berpindah mencari lahan baru untuk dibuka. Pembukanya ya itu ada pertanyaan bukanya dengan cara apa? Buka hutannya tadi. Silakan ada yang bantu menjawab. Tidak, Pak. Ya, kalau tidak apa-apa, kita belajar bersama. Nah, jadi seperti yang diungkapkan tadi, mereka mulai bisa bercocok tanam tingkat sederhana dengan cara membuka lahan. Nah, membuka lahannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara berhuma, yaitu membuka hutan dengan cara membakar hutan. Nah, setelah hutan dibakar, hutan terbuka, mereka melakukan kegiatan bercocok tanam secara tingkat sederhana di situ. Jadi mereka membuka lahannya dengan cara membakar hutan atau disebut dengan teknik berhuma. Nah, yang menjadi permasalahannya kira-kira apa bedanya cara membuka hutan dengan membakar hutan pada masa para aksara tadi dengan masa sekarang, apa perbedaannya? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak Sania. Kalau zaman sekarang membuka lahannya itu untuk kepentingan industri. Ya. Sehingga mereka membuka lahan secara besar-besaran dengan cara membakar hutan, sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap yang mengganggu kesehatan, Pak. Iya. Ya benar. Jadi kalau zaman sekarang itu orientasinya untuk industri, sehingga mereka membuka hutan dengan cara besar-besaran yang menyebabkan bencana kabut asap ataupun kebakaran hutan. Bedanya dengan pada masa praksara, mereka buka hutan itu hanya seperlunya aja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, karena mereka hidup bergantung pada alam, maka mereka juga memikirkan kearifan lokal atau kelestarian alamnya, sehingga mereka tidak menyebabkan sampai adanya bencana kebakaran hutan ataupun kabut asap seperti itu. Ya. Selain itu, ada apa lagi yang bisa kalian pahami dari gambar 2 ini? Yaitu gambar 2 tadi. Ya. Saya Silakan. berdasarkan penemuan kejongker Modinger, berarti manusia purba juga tinggal di sekitar tepi pantai. Dan berdasarkan penemuan cap telapak tangan merah tersebut, mereka juga sudah mengenal kepercayaan, Pak. Iya. Ya, terima kasih jawabannya sangat baik ya. Jadi di dalam gua ini itu memang ada gambar lukisan cap telapak tangan berwarna merah. Nah, selain itu di dekat gua ini biasanya itu ditemukan yang namanya kecoken Modinger. Kecoken Modinger itu tumpukan dapur sampah yang terdiri dari kulit kerang dan siput yang sudah membukit dan sudah menjadi fosil. Itu namanya kecoken Modinger. Nah, dari pendapat-pendapat yang kalian kemukakan dan pertanyaan-pertanyaan tadi, kira-kira apa kaitannya dengan kehidupan masyarakat praksara pada masa itu? Gambar ini, dari gambar 2 ini, kaitannya dengan kehidupan masyarakat praksara pada masa itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Kehidupan masyarakat pada saat itu sudah mulai menetap walaupun sementara dan tinggal di gua-gua yang disebut dengan Abris South Roch. Iya. Berarti kaitannya pada masyarakat pada masa itu, gua ini sebagai tempat tinggal sementara. Nah, gua ini memang tadi sebutannya Abris South Roch. Ya, terima kasih jawabannya sangat baik. Ya, ada lagi yang ingin didiskusikan di gambar 2 ini? Belum? Belum.
Ya, kalau belum kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ada gambar 3. Nah, apa yang bisa kalian pahami dari gambar 3 ini? Saya, Pak. Ya, silahkan. Gambar orang sedang memanen dan sudah bertempat tinggal menetap. Bisa dilihat dari gambar rumahnya, Pak. Oh, iya. Ini memang ada gambar rumah, terus ada gambar orang sedang memanen. Ya, ada lagi? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Mbak Esa. Itu ada orang mau berburu juga. Kalau tidak berburu ya hewan peliharaan. Ya, iya. Ini gambar anjing. Ya, jadi hewan peliharaan ya. Biasanya anjing juga digunakan sebagai hewan untuk membantu berburu. Ya, jawabannya sangat baik. Terima kasih. Yang selanjutnya ada lagi? Berarti mereka sudah bisa bercocok tanam ya Pak, tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Ya. Ini ada pertanyaan, mereka sudah bisa bercocok tanam atau belum? Kalau zaman sebelumnya kan mereka belum mampu bercocok tanam. Ya walaupun zaman Mesolitikum atau masa bercocok tanam tingkat lanjut sudah bisa bercocok tanam, namun masih sederhana. Nah, kalau di sini pertanyaannya sudah bisa bercocok tanam atau belum? Silakan aja yang bisa membantu menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan. Mereka sudah mampu mengolah lahan pertanian atau bercocok tanam. Bisa dilihat dari hasil kebudayaannya, kebanyakan adalah alat untuk kegiatan pertanian, seperti beliung persegi. Terima kasih. Iya. Berarti pada masa ini sudah bisa bercocok tanam ya? Iya, Pak. Iya. Mang dilihat dari gambar sudah jelas ini ada lahan pertanian, mereka sedang memanen, terus ada juga yang sedang mengolah hasil pertaniannya nih. Jadi pada masa ini memang benar sudah bisa bercocok tanam atau sering juga disebut dengan masa bercocok tanam. Dengan hasil-hasilnya tadi benar sekali yang disebutkan, yaitu kaitannya dengan alat-alat untuk membantu pertanian. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Pak mau bertanya lagi, Pak. Ya, silahkan, Mas Alvin. Mereka tinggalnya membentuk perkampungan seperti kita dan apakah sudah memiliki pemimpin gitu, Pak? Ya, ini ada pertanyaan. Mereka tinggalnya seperti bentuk perkampungan dan sudah ada pemimpin atau belum? Ada yang bisa membantu menjawab? Silahkan. Pak, tidak. Ya, oke, tidak apa-apa. Ya, jadi mereka tinggalnya itu membentuk perkampungan, namun perkampungannya perkampungan kecil. Ya, mereka tinggal di rumah-rumah panggung sederhana dan bentuk perkampungan kecil. Nah, pada masa bercocok tanam ini sudah dijumpai seorang pemimpin. Nah, biasanya pemilihan pemimpinnya itu ya pemimpinnya dengan cara primus inter pares. Primus inter pares itu apa, Pak? Iya, primus inter pares itu memilih pemimpin dengan cara memilih yang paling kuat atau yang paling tua dan paling bijaksana. Nah, kenapa yang dipilih kok yang paling tua atau bijaksana ataupun yang paling kuat? Karena tujuannya seorang pemimpin ini harus bisa melindungi kelompoknya baik dari serangan hewan buas ataupun dari serangan kelompok yang lainnya, ataupun juga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dijumpai pada kelompok tersebut. Ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Belum, Pak. Ya, kalau belum, mengapa kehidupan masyarakat Praksara pada masa ini sudah menetap? Nah, ada yang bisa membantu menjawab? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Karena sudah mampu menciptakan makanan sendiri dengan cara mengolah lahan untuk bercocok tanam sehingga mereka tidak lagi berpindah-pindah mencari makanan. Oh iya, Pak, mau sekalian bertanya, pada masa bercocok tanam sudah mengenal kepercayaan atau belum? Ya, silakan ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Mbak Ranti. Mereka sudah mengenal kepercayaan atau belum? Sudah, Pak, seperti animisme dan dinamisme. Iya, ini Mbak Feti sudah bisa membantu menjawab. Ya, terima kasih. Mereka memang sudah ada sistem kepercayaan namanya animisme dan dinamisme.
Nah, selain animisme dan dinamisme itu sebenarnya masih ada satu lagi, itu namanya totemisme. Kalau animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang, dinamisme percaya terhadap benda-benda dianggap memiliki kekuatan gaib, dan totemisme itu menganggap hewan tertentu memiliki kekuatan gaib atau dianggap suci. Nah, hasil kebudayaannya yang terkait dengan kepercayaan itu disebut zaman megalitikum. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Belum, Pak. Ya, kalau belum, kita lanjut ke gambar 4. Ya, ini gambar 4 gambar apa? Apa yang bisa dipahami coba dari gambar 4? Orang-orang sedang menuangkan cairan logam, Pak, untuk dibuat berbagai macam peralatan dari logam. Oh ya, Pak. Ya. Mereka membuat logamnya itu dengan cara apa ya, Pak? Ya, silakan, ini ada yang bisa bantu jawab dari Mas Jody tadi mengungkapkan pendapat bahwa ini gambar orang sedang menuangkan logam. Ya, ini terlihat dari gambar ini memang sedang menuangkan cairan logam. Nah, namun dia juga bertanya, membuat logamnya dengan cara apa? Ada yang bisa membantu? Silakan. Tidak, Pak. Ya, jadi mereka itu membuat logam dengan cara acir perdu atau disebut teknik cetak lilin. Jadi lilin dibuat cetakannya. Jadi ini misalnya lilin, ini lilin diukir seperti pensil, nanti lilinnya itu dilapisi tanah liat. Salah satu bagiannya dikasih lubang. Nah, tanah liatnya itu nanti dibakar sehingga lilin ini menetes keluar. Setelah lilin menetes keluar, dituangkan cairan logam melalui lubang tersebut. Tunggu logamnya sampai kering, mengeras, baru dihancurkan cetakan tanah liatnya. Nah, karena untuk mengambil cairan logamnya dengan cara dihancurkan, pada teknik ini kelemahannya hanya bisa digunakan 1 kali. Beda dengan yang satu lagi itu teknik setangkup, itu teknik berpasangan seperti ini. Jadi teknik berpasangan pada teknik ini tinggal menuangkan cairan logam, kalau pasang sudah disatukan, tuangkan cairan logam, setelah lohan keras, nanti mengambilnya dilepas pasangannya, sehingga pada teknik yang kedua yang disebut bivalve atau setangkup atau berpasangan bisa digunakan berkali-kali. Nah, mereka mulai mengenal pembuatan logam ini pada saat mereka mulai mengetahui cara penempahan peleburan logam. Tuh, mereka mulai mengenal logam. Kira-kira apa kaitannya dengan kehidupan masa bercocok tanam dan apa perbedaannya? Jadi gambar ini kaitannya apa dengan masa bercocok tanam? Terus perbedaannya apa antara gambar masa logam ini atau pendakian dengan masa bercocok tanam? Silakan. Dilihat dari gambar yang ada, gambar rumahnya berarti mereka ada gambar rumahnya, berarti mereka sudah bertempat tinggal menetap. Ya, terus? Menambahkan, Pak. Ya, silakan, Mbak Nadia. Itu kan digambar banyak sekali kegiatan, sehingga sudah ada pembagian kerja. Dan mereka memenuhi kehidupan dengan cara bercocok tanam seperti masa sebelumnya. Iya. Terus? Lagi. Ya, silakan Mbak Fetty. Mereka juga masih berburu hewan, hanya saja mereka berburu tidak lagi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk kesenangan, menunjukkan keberanian atau penghasilan tambahan. Perbedaannya pada bercocok tanam dengan pada tujuan. Ya, terima kasih, jawabannya sangat baik sekali dari kalian semua. Ya, jadi kaitannya pada zaman logam ini sebenarnya ciri-ciri kehidupannya itu masih sama dengan masa bercocok tanam, karena pada zaman logam terjadinya juga pada masa bercocok tanam. Mereka menetap terus untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bercocok tanam. Cuma bedanya pada masa ini sudah ada pembagian kerja secara berdasarkan keahlian sehingga menciptakan zaman perdakian atau zaman logam. Nah, perbedaan selanjutnya, perbedaan dari tujuan mereka berburu. Kalau masa bercocok tanam, mereka berburu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun pada masa logam ini, mereka berburu tujuannya itu orientasinya untuk memenuhi tambahan penghasilan atau menunjukkan
kekuatan atau kedewasaan ataupun keberanian. Jadi di tujuan berburunya itu perbedaannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya sampai di sini ya materinya ya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, terima kasih. Nah, Sama, dari Pak. kegiatan pembelajaran kali ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, ada yang bisa bantu menyimpulkan? Silakan. Saya Pak akan mencoba menyimpulkan. Ya, silakan Mbak Sania. Ya, yang pertama kesimpulannya mulai dari tempat tinggal mereka berpindah-pindah sampai dengan menetap dan tinggal dekat dengan sumber air. Yang kedua, mereka memenuhi kebutuhan hidup dari bergantung kepada alam atau food gathering sama kebercocok tanam yaitu food producing. Ya, ada yang mau menyimpulkan lagi? Silakan. Ya, silakan Mas Dodi. Adanya revolusi kebudayaan dari alat yang digunakan masih sederhana hingga sudah diasah halus dan dipikirkan keindahannya. Ya, terima kasih sekali dari Mbak Sania dan Mas Dodi. Kesimpulannya sangat baik. Ya, jadi emang kesimpulannya di kehidupan masyarakat praaksara ini mereka ada yang namanya pola kehidupan mereka, kehidupannya dari nomaden sampai menetap dengan ciri-cirinya sama, mereka tinggalnya biasanya di dekat aliran sungai. Yang kedua, dari food producing ke dari food gathering ke food producing, dari masih bergantung pada alam, belum mampu mengolah makanan sampai dengan mampu menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam. Nah, terus juga adanya revolusi sil kebudayaan disebut revolusi neolitik, yaitu dari perubahan alat yang digunakan dari yang sederhana sampai ke yang halus bahkan menggunakan logam. Ya, itu kesimpulan kita di pembelajaran kali ini. Nah, nilai-nilai yang dapat diambil dari kegiatan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ya, yaitu gotong royong. Kalian bisa mencontoh masyarakat pada zaman praksara yaitu dengan cara gotong royong. Mereka hidup bergotong royong, pentingnya gotong royong, terus pentingnya bekerja sama dalam kelompok, pantang menyerah, gigih, dan selalu belajar dari pengalaman. Itu nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu gotong royong, terus pentingnya kerja sama atau bekerja kelompok, dan pantang menyerah, terus kita juga harus belajar dari pengalaman. Itu nilai yang dapat kita ambil. Ya, sebelum saya akhiri, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan pembelajaran kali ini yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Terima kasih. Kita beri aplaus bersama-sama. Yang selanjutnya, silahkan kalian LKPD-nya nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya, selain itu kalian mengerjakan soal evaluasi corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara juga sudah saya unggah di Google Classroom. Waktu mengerjakannya saya tunggu sampai jam 8 malam. Oke, Pak. Baik. Baik, Pak. Ya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari sistem kepercayaan masyarakat pada zaman praaksara. Nah, nanti materinya saya unggah di Google Classroom, silakan kalian pelajari materinya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, saya himbau lagi, selalu jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Iya, untuk menghindari terpapar atau tertular dari COVID-19. Dan semoga nanti di kegiatan pembelajaran semester 2 kita bisa bertemu secara tatap muka dan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. 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 Ya. Akhir kata, saya tutup kegiatan pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.